semangat kan belajar matematikanya? Harus semangat dong. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran. Ayo, masih ingat nggak nih tentang persamaan lingkaran? Yang lupa silahkan dilihat lagi ya video sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau titik 0,0 dan berjari-jari F. Kemudian ada lagi persamaan lingkaran yang berpusat di titik A atau A, B dan berjari-jari F. Dan ada juga tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Harus ingat ya tentang materi ini. Karena apa? Nah, karena pada pertemuan hari ini, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang posisi titik pada lingkaran. Nah, ini masih ada kaitannya dengan persamaan lingkaran kemarin. Jadi, teman-teman nggak boleh lupa. Nah, ternyata pembahasan tentang lingkaran nggak cuma tentang persamaannya aja. Sekarang kita akan membahas tentang posisi suatu titik terhadap lingkaran. Ada juga tentang posisi suatu garis terhadap lingkaran. Untuk tahu bagaimana materinya, bagaimana pembahasannya, silahkan ikuti terus video ini sampai akhir ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang posisi titik yang berada di dalam lingkaran. Nah, kita kemarin punya persamaan lingkaran. Coba perhatikan. Di sini ada persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Masih ingat kan? Ini persamaan dari lingkaran yang seperti apa? Ini persamaan dari lingkaran yang berpusat di titik O atau titik 0,0 dan berjari-jari F. Kemudian misalkan kita punya titik P F, N. Kita mau nyari titik P ini berada di dalam lingkaran apabila kita substitusikan M, N adalah persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jika nanti hasilnya kurang dari R, maka titik P tersebut berada di dalam lingkaran. Hasil dari M pangkat 2 ditambah R pangkat 2 kurang dari R. Oke, kita lanjutkan ke persamaan berikutnya. Ada persamaan lingkaran X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, sama ya, kita misalkan titik P. Titik P akan berada di dalam lingkaran ini. Ini persamaan lingkaran yang lingkarannya berpusat di titik A atau A, B dan berjari-jari F. Oke? Nah, sama kita substitusikan nilai M, N ke dalam persamaan. Nah, apabila hasilnya nanti hasil dari M min A pangkat 2 ditambah N min B pangkat 2 kurang dari R pangkat 2 ini, maka posisi titik P akan berada di dalam lingkaran. Lanjut ke persamaan 3. Sini ada persamaan dari bentuk umum persamaan lingkaran ya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah A X ditambah B Y ditambah C sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan M, N. Nah, apabila hasil dari ini adalah kurang dari 0, maka titik P tersebut berada di dalam lingkaran. Oke, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah posisi titik berada di luar lingkaran. Masih sama dengan persamaan lingkaran yang tadi, ada 3 persamaan lingkaran. Yang pertama, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Misalkan titik P, titik tetap ya, P, F, N. Titik P, F, N akan berada di luar lingkaran apabila kita substitusikan
substitusikan nilai M, N ke dalam persamaan. Nah, ternyata hasilnya lebih dari M. Nah, maka dipastikan bahwa M, titik P, M, N akan berada di luar lingkaran karena hasilnya adalah lebih dari M. Kita lanjut ke persamaan berikutnya. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran M min A dikuadratkan ditambah N min B dikuadratkan. Apabila hasilnya lebih dari R, maka titik P tersebut berada di luar lingkaran. Untuk persamaan yang terakhir sama, kita substitusikan M pangkat 2 tambah N pangkat 2 apabila hasilnya adalah lebih dari R, lebih dari 0, maka titik P, M, N di bentuk umum persamaan lingkaran ini akan berada di luar lingkaran. Yang di dalam lingkaran tadi tahu ya bedanya, yang di dalam lingkaran sama yang di luar lingkaran. Kalau yang di dalam lingkaran hasil dari substitusinya kurang dari R. Kalau yang di luar lingkaran hasil dari substitusinya lebih dari R. Oke, bisa diingat ya teman-teman. Begini kalau gambarnya untuk yang di luar lingkaran. Untuk yang berikutnya kita akan membahas di posisi titik berada pada lingkaran. Pada persamaan lingkaran X pangkat 2 dan Y pangkat 2 tetap sama seperti yang tadi. Kita substitusikan titik P, M, N ke persamaan lingkaran tersebut. Nah, apabila hasil dari substitusinya ternyata sama dengan R, pangkat 2, maka titik P, M, N berada pada lingkaran. Selanjutnya, untuk persamaan lingkaran X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, kita substitusikan M min A pangkat 2 ditambah N min B pangkat 2, dan hasil substitusinya ternyata sama dengan R pangkat 2, maka titik P tersebut berada pada lingkaran. Untuk bentuk umum persamaan lingkaran sama, kita substitusikan nah, apabila hasilnya sama dengan 0, maka titik P tersebut berada pada lingkaran. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita sudah tahu syarat-syarat agar titik itu berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau tepat pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar latihan soal. Perhatikan soal berikut ini. Bentuk penyelesaian dari soal tersebut, nah dari soal itu kita punya titik P, yaitu titik P 2, min 3, dan persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13. Berarti kita substitusikan titik P ke persamaan lingkaran. Hasilnya 2 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. 4 ditambah 9, 13. Nah, sementara di soal kita punya persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 yang hasilnya 13. Nah, ternyata setelah kita substitusikan titik P 2, min 3 hasilnya juga 13. Berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwa titik P tersebut berada pada lingkaran karena hasilnya 13 sama dengan persamaannya 13.
Oke, paham ya teman-teman? Untuk selanjutnya, silahkan lihat soal berikut ini. Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita punya titik M 4 min 4, min 1 terhadap lingkaran X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 12. Berarti kita substitusikan terlebih dahulu nilai titik M, yaitu min 4 tambah 2 dikuadratkan tambah min 1 tambah 3 dikuadratkan min 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 4 tambah 4. Nah, sekarang kita punya hasilnya 8. Sementara ada soal persamaannya adalah X ditambah 2 pangkat 2 ditambah Y ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 12. Artinya 8 kurang dari 12. Nah, kalau kurang dari berarti tadi posisinya apa? Ayo. Nah, kalau seperti ini karena 8 kurang dari 12 berarti posisi titik M min 4, min 1 berada di dalam lingkaran. Oke teman-teman, nah kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah ini penyelesaiannya. Dari soal itu kita punya titik C yaitu 9,2 terhadap lingkaran X, 2 ditambah Y tambah 2 dikurangi 8X dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Caranya sama seperti yang tadi, kita harus substitusikan titiknya terlebih dahulu ke persamaannya. Berarti 9,2 ditambah 2,2 dikurangi 8 kali 9 dikurangi 2 kali 2. Sudah, kita punya hasil sama dengan 1. Sementara pada persamaannya harus di sini sama dengan 0. Nah, 1 lebih besar dari 0. Berarti kesimpulannya titik C 9,2 terhadap persamaan lingkaran X, 2 ditambah 9,2 min 8X min 2Y min 8 berada di luar lingkaran. Nah, barusan kita sudah mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan posisi titik terhadap lingkaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi garis terhadap lingkaran. Posisi garis terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik yang berlawanan.
Yang kedua, garis tersebut memotong lingkaran di satu titik atau bersinggungan. Nah, yang ketiga, garis tersebut tidak memotong lingkaran di dua titik dan juga tidak memotong lingkaran di satu titik. Kira-kira gambarnya gimana ya kalau yang garis terhadap lingkaran? Seperti ini gambarnya. Nah, untuk mencari tahu di mana posisi garis terhadap lingkaran, kita harus mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Nah, ingat nggak tentang nilai diskriminan? Gimana cara mencarinya? Nah, cara mencari nilai diskriminan kita dapat memperolehnya dari mensubstitusikan persamaan garis ke bentuk umum persamaan lingkaran. Misalkan, garis kan Y sama dengan 4X ditambah Q. Sementara bentuk umum persamaan lingkaran adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C dengan 0. Nah, jika kita substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, akan diperoleh persamaan kuadrat, yaitu AX sama 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh nilai diskriminannya dengan cara D ini diskriminan ya, D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, untuk mencari tahu posisi garis tersebut, kita harus mengetahui nilai diskriminannya terlebih dahulu. Nah, apabila nanti kita memperoleh nilai diskriminan D lebih dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di dua titik berlainan. Dan apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, D sama dengan 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran. Dan apabila kita memperoleh nilai diskriminannya ternyata kurang dari 0, berarti garis tersebut tidak memotong lingkaran di dua titik maupun satu titik. Oke, paham ya untuk aturan yang ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal. Nah, dari soal tersebut kita punya dua bentuk persamaan. Yang pertama persamaan garis dan yang kedua persamaan lingkaran. Persamaan garisnya X min Y min 4 sama dengan 0. Dan persamaan lingkarannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 8X dikurang 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Untuk menentukan posisi garis terhadap lingkarannya, maka kita harus mensubstitusikan persamaan garis terhadap persamaan lingkarannya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus membuka persamaan garis ini ke bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan X min 4. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya, Y sama dengan X min 4. Setelah itu, kita substitusikan deh persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Berarti X pangkat 2 ditambah Y-nya jadi X min 4 ya. X min 4 pangkat 2 dikurangi 8X dikurangi 2 kali X min 4 tambah 12 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah X min 4 pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 2
dikurangi 8x plus 16 dikurang 8x 2 dikali x min 4 2x plus 8 tambah 12 sama dengan 0 2x sama 2 min 8x min 8x min 2 min 18x 16 12 tambah 36 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nilainya. Sama ini dibagi 2 berarti x pangkat 2 kurang 9x tambah 18 sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang ini, bentuk terakhir ini, kita bisa mencari nilai diskriminannya dari sini deh. Nah, nilai diskriminannya tadi gimana cara nyarinya? D sama dengan D pangkat 2 kurangi 4AC. Oke? Ini A, untuk ini berarti ini A, ini B, dan ini C. Ingat ya. B pangkat 2 berarti min 9 pangkat 2 dikurangi 4 A nya berapa? A nya 1 4 kali 1 kali C nya 18 dengan 81 dikurangi 72 9 hasilnya 9. Berarti kalau D nya ingat syaratnya tadi ya yang di sana D nya ketemu 9 berarti D lebih dari 0. Artinya garis tersebut, garis x min y min 4 sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik. Ini D lebih dari 0. Oke teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita akan mencari di titik mana garis itu memotong lingkaran. Nah, caranya dari sini kita lanjutkan. Ini ya. Saya tulis di sebelah sini. X pangkat 2 kurang 9x tambah 19. Ini. Untuk ini tadi sebelum kita mencari nilai diskriminannya, saya tuliskan di sebelah sini. Jika difaktorkan, berarti ini x min 3 x min 6 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya x sama dengan 3 atau x sama dengan 6. Paham ya teman-teman? Kita sudah punya nilai x. Tinggal kita substitusikan deh ke persamaan garisnya untuk kita mencari tahu nilai y-nya. Untuk x sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan y. Ini y sama dengan x min 4. Berarti y sama dengan 3 min 4 dengan min 1. Oke, kita menemukan hasilnya min 1 untuk x sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 6 sama, kita harus substitusikan ke persamaannya, persamaan garisnya. Nah, y sama dengan 2. Sini kita punya nilai x ada 2 ya. X sama dengan 3, y sama dengan min 1, dan x sama dengan 6, y sama dengan 2. Artinya titiknya berada di
Nah, artinya garis tersebut memotong lingkaran di titik 3,1 dan 6,2. Kan tadi sudah kita ketahui nilai diskriminannya ternyata lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kita ketahui titiknya sekarang. Ternyata garis tersebut memotong lingkaran di titik 3,1 dan titik 6,2. Paham kan? Kita sudah menemukan posisi garisnya dan juga titik potongnya. Barusan kita sudah mempelajari tentang posisi suatu garis terhadap lingkaran. Nah, sebelum saya akhiri video ini, mari kita review apa saja yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang posisi suatu titik terhadap lingkaran. Posisi titik terhadap lingkaran ada 3, di dalam, di luar, dan pada lingkaran. Titik berada di dalam lingkaran apabila nilai hasil substitusi terhadap persamaan lingkarannya adalah kurang dari jari-jari, kurang dari R², dan atau kurang dari 0 untuk yang bentuk umum persamaan lingkaran. Titik akan berada di luar lingkaran apabila nilai hasil substitusinya lebih dari R² atau lebih dari 0 untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Dan titik akan berada tepat pada lingkaran apabila nilai hasil substitusinya sama dengan jari-jari atau sama dengan 0 untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Itu yang posisi suatu titik terhadap lingkaran. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang posisi suatu garis terhadap lingkaran. Apa saja? Posisi garis terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama, garis menyinggung lingkaran di 2 garis memotong lingkaran di 2 titik berlainan. Yang kedua, garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran di 2 titik dan juga tidak memotong lingkaran di 1 titik. Syaratnya apa? Untuk mencari posisi garis terhadap lingkaran berarti kita tadi harus mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah mencari nilai diskriminannya, ternyata diskriminan lebih dari 0, berarti garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik yang berlainan. Apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Dan apabila diskriminannya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran di 2 titik. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekian video kali ini, sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.